Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Haryanto dalam pembelajaran matematika. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi penyajian data. Mari kita simak video berikut ini. Baik, pertama Bapak akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu yang menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Baik, kita lanjut ke materi sajian data. Dalam materi sebelumnya, penyajian data, Bapak sudah menyampaikan, yaitu yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua penyajian data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar, dan yang ketiga kali ini Bapak akan menyampaikan penyajian data dalam bentuk diagram batang, dan yang keempat penyajian data dalam bentuk diagram garis. Kita lanjut ke pertama, yaitu yang akan Bapak bahas, sajian data berbentuk diagram batang. Diagram batang adalah sajian data dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang memiliki sumbu tegak dan mendatar. Diagram batang juga memiliki skala. Skala dalam diagram batang mewakili jumlah data. Skala dalam diagram batang dimulai dari angka 0 dan diakhiri angka yang lebih besar dari data. Kita lanjut ke bagian-bagian diagram batang. Nah, di sini Bapak akan jelaskan, yaitu yang pertama, pada diagram batang terdapat judul. Judul di sini di contoh yang Bapak tampilkan, judulnya adalah diagram batang warna kesukaan. Dan bagian yang berikutnya di sini terdapat sumbu tegak menunjukkan nilai data, ya, sumbu tegak. Jadi ada garis yang ke atas, ini merupakan sumbu tegak menunjukkan nilai data. Sedangkan yang garis paling bawah yang mendatar ini menunjukkan kategori data. Berikutnya bagian-bagian lain pada diagram batang. Di sini ada satu skala menunjukkan satu siswa. Nah, di sini ya, ini adalah skala yang menunjukkan satu siswa, di mana keterangannya adalah banyak siswa. Jadi satu siswa, dua siswa, tiga siswa, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang kategori, di sini keterangannya adalah warna kesukaan. Apa saja warna kesukaannya? Merah, kuning, hijau, biru, orange. Dan terdapat juga pada diagram batang ini ada sebuah persegi panjang, ya. Itu adalah tinggi batang, menunjukkan nilai setiap kategori. Contohnya misalkan merah, nilainya adalah 5. Berarti banyak siswanya yang suka terhadap warna merah adalah sebanyak 5. Kuning, yang suka terhadap warna kuning sebanyak 6 siswa. Hijau ada 4 siswa, biru 3 siswa, dan orange 8 siswa. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis diagram batang. Diagram batang dapat disajikan secara vertikal dan horizontal.
Nah, ini bentuknya atau modelnya untuk jenis diagram batang ya. Yang pertama di sini jenisnya adalah diagram batang vertikal. Dan yang berikutnya yang di sebelahnya ini adalah jenis diagram batang horizontal. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu sajian data berbentuk diagram garis. Diagram garis adalah sajian data yang dilambangkan dengan garis, sama seperti diagram batang. Diagram garis juga memiliki sumbu tegak, sumbu mendatar, dan skala. Skala dalam diagram garis tergantung dengan jumlah data. Skala dalam diagram garis dimulai dari angka 0 dan diakhiri angka yang lebih besar. Bagian-bagian diagram garis. Bagiannya tidak jauh beda dengan atau sama dengan bagian-bagian diagram batang. Sini terdapat judul ya. Nah, judulnya di sini adalah banyak pengunjung perpustakaan. Dan juga bagian diagram garis ada sumbu tegak yang menunjukkan nilai datar. Ada sumbu mendatar yang menunjukkan kategori data. Di mana kategori di sini keterangannya adalah hari. Harinya untuk kategorinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya. Sedangkan untuk sumbu tegaknya adalah banyak pengunjung. Ada berapa? Nah, di sini nilainya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bagian yang lain adalah untuk diagram garis. Di sini ada posisi titik menunjukkan nilai setiap kategori. Nah, di sini ada ya titik-titik yang menunjukkan nilai setiap kategori. Contohnya misalkan di hari Senin ya, kalau Bapak baca dari diagram di sini, hari Senin terdapat pengunjung perpustakaan sebanyak 5 siswa. Untuk hari Senin. Hari Selasa pengunjungnya sebanyak 6. Nah ya, kita tarik untuk nilai datanya ada 6. Pada sumbu tegaknya ya, kita tarik. Berikutnya hari Rabu. Ada berapa pengunjungnya? Nah, di sini hari Rabu ada di titiknya ini, kalau kita tarik nilai datanya dari sumbu tegak sebanyak 4. Jadi Rabu ada 4 pengunjung perpustakaan. Hari Kamis juga di sini ada 7 ya, 7 pengunjung. Dan hari Jumat ada 8 pengunjung. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis diagram garis. Diagram garis juga memiliki 2 jenis, sama dengan diagram batang, yaitu jenisnya diagram garis vertikal dan diagram garis horizontal. Nah, sini yang pertama, gambar pertama, jenisnya adalah diagram garis vertikal. Yang gambar yang kedua ini merupakan jenis diagram garis horizontal. Kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, buatlah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini terdapat sebuah data yang sudah kita kumpulkan, yaitu olahraga kegemaran siswa kelas 5. Begitu kita data, terdapat
yang gemar sepak bola sebanyak 14 siswa, voli sebanyak 10 siswa, tenis meja sebanyak 12 siswa, bulu tangkis sebanyak 9 siswa, renang sebanyak 6 siswa, dan catur sebanyak 2 siswa. Dari data yang sudah kita dapatkan, kita dapat membuat atau menyajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama yaitu untuk membuat diagram batang. Yang pertama kita buat garis mendatar ya. Dan yang berikutnya juga garis yang tegak. Langkah selanjutnya baru kita tentukan kategorinya ya. Kategorinya di sini yang pertama sepak bola bisa kita singkat dengan SB, voli V, tenis meja TM, bulu tangkis BT, renang kita singkat R, dan catur kita singkat C. Jangan lupa keterangannya juga. Kategori ini keterangannya adalah olahraga kegemaran. Selanjutnya kita membuat nilai. Nah, di mana nilai di sini yang kita gunakan adalah untuk keterangan grafik diagramnya adalah banyak siswa ya. Nah, kita mulai karena siswa, kita mulai yang paling rendah yaitu nilainya 1 siswa, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita jangan lupa membuat judulnya ya, judul diagram batang tersebut. Nah, di sini untuk judulnya adalah diagram batang olahraga kegemaran siswa kelas 5 SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Nah, setelah kita buat seperti yang ada di layar gambar ini, baru kita masuk ke kategori dan jumlah yang ada pada data di sini. Nah, yang pertama sepak bola sebanyak 14 siswa. Ya, berarti SB, dan nilai siswanya sebanyak 14. Nah, di sini kita buat tarik dah ya, tarik. Baru jangan lupa untuk kategorinya juga. Berikutnya untuk voli. Voli sebanyak 10 siswa. Ya. Sedangkan yang berikutnya tenis meja sebanyak 12 siswa yang gemar. Maka sama, yaitu yang pertama nilainya sebanyak 12 siswa ya. Dari sini kita buat garis, baru kita buat persegi panjang. Bulu tangkis ada 9 siswa. Renang ada 6 siswa, dan catur sebanyak 2 siswa. Ya, bagaimana anak-anak? Sangat mudah tentunya dalam membuat atau penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua di sini terdapat sebuah diagram dalam bentuk diagram batang ya. Nah, dari diagram batang ini kita diminta ya, atau ada sebuah pertanyaan yang mana pertanyaannya yang pertama, berapa siswa yang memiliki golongan darah A ya. Dari diagram ya, diagram batang ini tentukan berapa siswa yang dimiliki golongan darah A. Yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa siswa yang memiliki golongan darah B? Berapa siswa yang memiliki golongan darah AB?
Yang berikutnya, berapa siswa yang memiliki golongan darah O? Pertanyaan berikutnya, golongan darah yang banyak dimiliki siswa adalah berapa? Ya. Dan yang terakhir, berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di samping? Nah, ya, kita jawab yang pertama. Soal pertama, berapa siswa yang memiliki golongan darah A? Nah, di sini A, ya. Golongan darah A, kategorinya A, banyak siswanya, bisa kita lihat di sini angkanya. Nah, untuk golongan darah A berada di posisi nilai 9. Jadi, siswa yang memiliki golongan darah A sebanyak 9 siswa. Yang kedua, siswa yang memiliki golongan darah B. Golongan B yaitu sebanyak 12 siswa, ya. Nilainya ada di posisi 12. Maka golongan darah B ada 12 siswa. Yang berikutnya, untuk golongan darah AB ada berapa siswa? Nah, di sini AB kita lihat untuk nilainya ada di angka 13. Maka siswa yang memiliki golongan darah AB sebanyak 13 siswa. Dan yang berikutnya, berapa siswa yang memiliki golongan darah O? Golongan darah O bisa kita lihat, ya, kita tarik ke nilainya ada di posisi 7. Ya, berarti. Jadi untuk siswa yang memiliki golongan darah O sebanyak 7 siswa. Pertanyaan yang berikutnya, golongan darah yang banyak dimiliki siswa adalah, nah, dari diagram ini bisa kita lihat mana yang paling tinggi posisinya, nilainya, yaitu nilainya yang paling tinggi angka 13, ya. 13 di sini menunjukkan kategori AB, golongan darah AB. Pertanyaan yang terakhir yaitu berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di samping. Nah, dari sini kita bisa tentukan jumlah keseluruhan siswanya. Yang pertama, golongan darah A ada 9, yang golongan darah B ada 12, golongan AB 13, dan yang O 7. Kita jumlah untuk seluruhnya siswanya, ya, jadi keseluruhan siswa sebanyak 41 siswa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ketiga di sini yang diminta adalah diagram garis. Diagram garis. Nah, dari data penjualan buku tulis di Koperasi Ceria SD Patra Dharma 1 selama 5 bulan, ya. Januari datanya sebanyak 30 buku, Februari 25 buku, Maret 40 buku, April 50 buku, dan Mei 60 buku penjualannya. Sama dengan cara kita membuat diagram batang, yaitu yang pertama kita buat garis mendatar dan garis tegaknya juga, baru kita tentukan kategorinya. Judulnya juga kita tulis terlebih dulu boleh, baru kita tentukan kategorinya. Nah, kategorinya di sini bulan, ya, keterangannya bulan, kita masukkan kategori Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Ada sebanyak 5 bulan. Dan untuk nilainya, nilai untuk penjualannya, ya, di garis tegak di sini yang ke atas kita bisa tuliskan angka 5, ya, kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Keterangannya adalah banyak
penjualan. Nah, setelah kita buat gambaran yang sudah diagram garis ini, baru kita masukkan datanya. Yang pertama, Januari sebanyak 30 buku ya. Nah, di sini Januari sebanyak 30 buku. Nilai jumlah penjualannya berada di angka 30 nilainya ya. Nah, kita tarik garis antara garis tegak dan garis mendatar. Jangan lupa setelah itu kita buat titik yang menunjukkan posisi nilai datanya. Yang berikutnya adalah Februari sebanyak 25 ya. Maret 40, dan yang keempat, bulan keempat April sebanyak 50, dan yang bulan kelima Mei ada 60 buku yang terjual. Nah, setelah terdapat sebuah titik-titik yang menunjukkan nilai datanya, nah baru kita gunakan garis untuk mempertemukan antara titik data yang kita buat. Nah, inilah bentuk dari diagram garis, yang mana judulnya adalah Penjualan Buku Tulis Koperasi Ceria SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah, nah di sini untuk contohnya ada sebuah diagram ya, yang mana diagram ini judulnya adalah diagram garis nilai ulangan matematika. Nah, dari diagram ini kita diminta untuk menentukan datanya ya. Yang pertama, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Yang kedua, siswa yang mendapatkan nilai terendah adalah siapa yang mendapatkan dan nilainya ada berapa. Selisih nilai ulangan Budi dan Emil. Nilai ulangan yang sama diperoleh siswa atas nama siapa saja. Nah, kita bisa menjawab tentunya dengan membaca diagram yang sudah ada garis-garisnya ya, dan titik-titik yang data. Nah, kita coba menjawab yang pertama, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, dari diagram garis ini kita bisa menentukan siapa yang paling tinggi. Nah, tentunya yang paling tinggi nilai yang angkanya paling besar. Nah, di sini angka yang paling besar adalah angka 10. Angka 10 kita tarik datanya. Nah, terdapat sebuah titik di sini. Titik ini dimiliki oleh Budi ya. Jadi, siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah Budi. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, siswa yang mendapatkan nilai terendah. Yang nilai terendah. Nah, dari diagram garis ini terdapat titik yang paling bawah. Nah, paling bawah di sini angka 6 ditunjukkan oleh nama siswa Cantika. Nah, jadi siswa yang mendapatkan nilai terendah adalah Cantika. Nilainya 6. Berikutnya, selisih nilai ulangan Budi dan Emil. Budi ya, selisih nilainya Budi dan Emil. Budi nilainya 10, Emil nilainya 8.
Nah, selisihnya adalah 2. Yang berikutnya, nilai ulangan yang sama diperoleh siswa atas nama siapa saja. Nah, yang sama di sini Bapak lupa masukkan titiknya ya. Nah, ini ada angka 9 ya, yang sama di sini Ahmad dan Fandi. Ahmad dan Fandi ya. Ini sama nilainya di angka 9. Kalau kita tarik berada di posisi 9. Ahmad 9 nilainya, dan yang kedua Fandi nilainya juga mendapatkan nilai 9. Jadi yang memperoleh nilai yang sama adalah Ahmad dan Fandi. Baik, alhamdulillah materi penyajian data sudah Bapak sampaikan. Semoga anak-anak dapat menyimaknya dan dapat membantu mengerjakan soal-soal yang Bapak nantinya berikan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.